من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب وجبت الآبين ودهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها إنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قصيرة. Daripada Hudzaifah, beliau langsung mendapat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pernah pada suatu hari menyebut di hadapan Rasulullah akan seorang perempuan. Ucapannya Sayyidatina Aisyah, innaha qasiratun, bahwa perempuan yang ini nang datang nang beelang, ya Rasulullah, orangnya endek. Jadi ya Rasulullah, ada orang beelang bebinian anu endek orangnya, ya Rasulullah. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi menasihati lawan Aisyah, jangan lagi gambar kata seperti itu, karena intabtiha itu hukumnya menghibah, karena manusia menyebut kekurangan orang itu. Jadi masalah hibah ini adalah ucapan dimuntung mengesahkan, memadahkan kekurangan orang lain, kita habarkan, kita kesah-kesahkan. Wa qala al-Hasan, dan telah berkata Sayyiduna Hasanul Basri, tabi'in yang pertama, ulama besar yang pernah langsung bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tabi'in, pengikut daripada sahabat, dan pernah bertemu dengan siapa? Jadi gelarnya tabi'in pertama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dzikrul ghairi salasatun, kalau kita mengesahkan orang lain itu ada tiga. Pertama, ngarannya al-ghibatu, ghibah. Kedua, wal buhtanu, fitnah. Ketiga, wal ifku, ma'ada-ada. Wa kullun fi kitabillahi azza wa jalla, dan semua yang tiga tadi ada diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-ghibatu an taqula ma fihi, arti ghibah yang dilarang engkau menceritakan kekurangan orang yang orang itu memang memiliki kekurangan, itu ghibah namanya. Kita sebut ini hilang karena memang ini hilang, itu ghibah. Karena ininya endek, kita sambat endek, itu ghibah namanya. Wal buhtanu, adapun memfitnah, ada antakula ma laysa bih, engkau mengesahkan akan sesuatu yang tidak benar di dalam awak orang itu kan fitnah. Wal ifku, adapun ifku cuma ada dua, tapi antakula ma balagaka,
engkau mengesahkan kekurangan orang, tapi kurang dulu yang menyampaikan ke kita lalu mengesahkan. Semua adalah dosa dan ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akhir bulan Maulid ini, akhir bulan yang mulia ini, kita dengan berkat syafaatnya Rasulullah SAW, kita berusaha dengan sedapat mungkin untuk memberasihi hati kita yang kotor. Dan hati yang kotor itu adalah cirinya kita ketujuh menguyak-nguyak aib-aib orang. Jadi kita berasihi dengan cara kita suka menyambat dan menyebut-nyebut yang baik-baiknya. Itu aja. Lah ada orang membawai kita menyambat yang kada bagus, udah kita berusaha untuk kada mendengar. Karena apa? Karena itu meligatakan hati kita, apalagi hati kita sudah kotor dulu. Jadi ada orang menyambat-nyambat, menguyak-nguyak, kita jangan ketujuh memanas-manas, mengompor-ngompori lawan orang itu. Malah kita kalau bisa berusaha agar orang itu memandang sisi baik yang dilihatnya. Sebagaimana di muka kitab ini banyak sudah kisah Sayyidina Isa lewat dengan murid-murid beliau, lalu murid-muridnya berkata, aduh bau hapaknya bangkai ini. Sayyidina Isa pun menasihati, bagusnya giginya yang putih. Jadi ini pendidikan lawan Nabi Isa kepada murid-muridnya agar supaya jangan teitihi yang kada bagus lalu menyambat-nyambat. Ya lalu mengesah-ngesahkan, karena dengan itu jadi kada bagus kena hati, kada bagus. Kemudian sudah diterangkan juga, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yakinkan olehmu seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah. Kalaupun hendak memandang yang salah, memandang yang kurang, memandang yang kotor, wastaghfir li dzambika, pandang dirimu sendiri lalu minta ampun kepada Allah. Kayak apakah aku nang salah, Tuhan mujur dia. Kalaupun umpamanya masih kada kawa memandang diri salah, tetap memandang kurang ada yang salah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun kepada Allah buat diri kita dan buat orang-orang lain yang berdosa. Nah, apabila orang ini mengandalkan kayak itu sampai dibimbing oleh Syekh Amin Qutbi, bahwasanya bila habis sembahyang subuh 27 kali astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, memintakan agar dosa dimaafkan, turun keampunan dari Tuhan kepada kita dan kepada orang yang berdosa. Itu aja nanti pikiran kita kan 27 kali. Ada yang isanya atau yang lainnya anggap 11 kali ialah subuh 27 lain. Itu karena orang itu mati berkumpul di padang mahsyar lawan bubuhan wali. Kenapa? Karena akhlaknya wali itu kada ketujuh mengesah-ngesahkan aib orang. Kalaupun ada dua terpandang teliti, mereka meminta akan ampun lawan Allah Ta'ala agar dirinya dan orang lain itu diampuni semuanya dosa-dosa dan kesalahannya.
Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan amalan penanggung aras itu makhluk Tuhan paling besar. Besarnya aras itu dunia diletakkan oleh Allah di namanya makhluk kursi. Ada Allah ayatul kursi, itulah kursi itu makhluk juga seperti dunia ini juga. Nah, itu jikalau dunia yang luas ini diletakkan di kursi, maka kayak kaleker di atas gunung. Nah, saking halusnya itu dunia dibanding kursi. Nah, kursi yang begitu besar tadi dianggap di aras seperti kaleker pulang di atas gunung. Nah, itu besarnya aras. Yang menanggung sekarang ini 4 orang malaikat. Nanti hari kiamat goncangannya kiamat ini 8 orang yang mengamalkan itu apa menanggung aras, apa wirid, apa zikir mereka. Yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka memintakan ampun kepada orang yang di muka bumi. Artinya bila hati hendak kaya malaikat, yastaghfiruna liman fil ardh, mintakan ampun lawan kurang nang ada di muka bumi. Nah, mudah-mudahan berkat maulid, berkat bulan maulid, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seyogianya berusaha sedikit demi sedikit, mudahan kita kawal, mudahan kita kawal. Jadi umpama orang ngambil sandal kita, umpama sandal kita hilang turun hari Jumat ke masjid, sekali bulan hilang, cari itu sudah ujung pada dapat juga ulun yang salah, selesai. Pian pada salah, ini kelebihan pian, ulun yang salah. Apalagi kita dalam salah. Tuhan gak ada salah, kita gak ada salah juga. Biar orang ambil lebih murah, selesai. Nah, kalau masih hijau maling itu kadang-kadang anak sambat buah bungulnya, tampuknya, bangsatnya. Kadang-kadang muntungnya masih nak menyambet lawan siapa pandang maling gak ada kawa, kalau melupakan maling nih. Nah, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Amalannya mah mudahan maling diampuni, mudahan minyak kada diajak Tuhan. Nah, kalaupun juga hendak menyambik nih lawan maling ini, hendak menghapus akan hati juga, apabila panas sandalnya nukar 2 hari bawa ke masjid hari Jumat hilang, betulis pulang berelaan lah ya. Tepanasi hati, udah kita kata kau memandang diri kita yang salah karena makom kita nih makom orang yang awam rendah, kada tinggi. Udah kita tihi lawan kesalahan orang. Ada maling di kita nang bangsa kurang ajar, tabuk bangsa nggak bisa ya. Hatinya hendak aja pemuntong yang menyambat, tapi apa amalan yang untung? Mudahan aku inya diampuni oleh Allah. Kau amal-amal gitu di padang mahsyar kena berkumpul wali-wali. Berkumpul wali-wali, maka bila jadi wali-wali ini PPIP, kurang panas semenyaan ini menaung, kurang panas semenyaan ini kedinginan, kurang ada bebannya ini bebannya, ada baju khusus minuman apa berkan layanannya, ada orang makan tinggalan di Palu ini ada amalannya apa? Ya itu tadi pak ngalir bang, terus ya ada wah kedepan nih acara maulid boleh hilang kendaraan ya. Kalau kita dulu mengamalkan ulun yang salah aneh, jadi hati ulun sedihnya. Kalau tidak ada sedih di ulun jadinya hilang kendaraannya jadi sedih ulun yang salah. Tampunnya ulun nompian karena ulun sedih, ada harus sedih atau ulun karena menjulung itu pian nang minjami dipinjami pian sebulan baru diambil oleh pian atau terima kasih ulun atas pian pinjamin itu. Nah, tapi kenapa ulun sedih? Salah ulun minta ampun ya ulun. Tak tahu kita mengamalkan itu kalau terima kalau paham jadi kita mau bungol. Malah nang di muha kita maling, malah modelnya kayak kebanyak sakun itu orangnya ya. Kamu nampak benar model setengah kasar orang ini. Ada di mata kita sudah bayangan nang kurang kayak nang ambil kendaraan kita toh. Nah, ayo sudah ya Allah. Tapi cari tetap dicari, cuma jangan
kita menyebut-nyebut aib dan kekurangan itu. Malah yang bagusnya mudah-mudahan diampuni. Nah, kabul doa kita bila inya bujur-bujur diampuni kulikahannya. Nyindan dosa. Buru inya minta rela ulun buru enak kendaraan semalam minjam. Umpamanya tolak kata memulihkan doa kalau kita memaafkan Allahu Akbar, kita dikelompokkan wali Allah Ta'ala. Oleh karena itu saya senang berwasiat kepada murid-muridnya, yaitu barang siapa imbas sembahyang subuh, Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Orang yang mengamalkan 4 kali itu imbas sembahyang subuh dimasukkan bubuhan kutub. Itu amalan kada mudah. Nang mintakan ampun sagan umat Nabi Muhammad jadi maling, dah ini kita diampuni. Padahal itu tentang sandal kita. Dah ini diampuni. Kawat kita mengamalkan hati seperti itu masuk golongan kutub. Kadusah kutub bubuhan wali halus ini kita syukur sudah. Wali halus taman kanak-kanak syukur ada 2 walinya. Ini baris masih di atas wala, belum wali lagi. Allahu Akbar. Iya kan? Nah, jadi itu gibah deh. Ya kan? Jadi lama ya. Jadi Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad wa marhamat sayyidina Muhammad wa mustur. Syair-syair yang telah dibacakan di bulan Maulid itu gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa hati orang soleh itu begitu adanya. Di antaranya syair nang ya sayyidi, innal musyi'ina qad ja'u للذنبي يستغفرون الله يا سبيلي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله. Ya Rasulullah, ya orang yang pangkatnya sungguh luar biasa di sisi Allah. Innal musihina, semua orang yang berdosa berhadir, berkumpul, berjamaah pada ini waktu. Qad ja'u, mereka datang kepadamu ya Rasulullah. Mereka meminta kepadamu ya Rasulullah agar engkau ya Rasulullah memintakan ampun kepada Allah dan mereka meminta ampun kepadamu. Banyak dosanya lawan Rasulullah, banyak durhakanya lawan Rasulullah, datang minta ampun kepada Rasul. Banyak salahnya lawan Allah, mudahan Rasul memintakan ampun. Apabila Nabi ngomong ikam kurelaatan, maka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Surah nang dibaca tak semua yang taubat. Betul lah. Walau annahum yawalamu anfusahum, seandainya orang-orang yang berbuat dosa, maksiat dan kesalahan, jauh mereka datang kepadamu ya Rasulullah. Baik Rasulullah hidup
atau Rasulullah meninggal. Baik Rasulullah di zaman beliau atau kita sekarang datang kepada Rasulullah. Ja'uka fastaghfirullah. Mereka datang meminta ampun sebenarnya kepada Allah. Mereka datang ingin agar Allah memaafkan kesalahan mereka. Wastaghfara lahumur rasul, dan mereka minta ampun kepada Rasulullah dalam pelaksanaannya, padahal tujuannya agar Allah yang mereka tuju mengampuni. Mereka cukup datang kepada Rasul, lalu ya Rasulullah ampuni ulun, maafakan ulun, ulun durhaka lawan pian suruh semayang ulun ngadahakon, pian suruh puasa ulun ngadahakon, pian suruh ini ulun ngadahakon. Wastaghfara lahumur rasulu, lalu Rasul beih ku ampuni. Istaghfara PF, istaghfara istaghfarata istaghfarna, itulah bubuhan nang sarapnya. Belajar sarap dulu ya nang heng. Istaghfara lahumur rasul, lalu Rasulu istaghfara, mau mengampuni sidin. Lawajadullaha tawwaban rahimah, niscaya Allah akan segera mengampuni jua, memaafkan jua, karena permaafan dari Rasulullah hakikatnya maaf dari Allah. Ucapan ridha daripada Rasulullah hakikatnya ucapan ridha daripada Allah. Ziarah ke makam Rasul, silahkan datang ke Madinah bagi nang kawa, bagi nang kada kawa datang hukum ziarah gambar kubah, gambar makamnya Rasulullah hadapi. Bayangkan, hadirkan kita berhadapan dengan makamnya Rasulullah. Kita baca salam, kita ziarah, ngomong sama Rasulullah, minta ampun, minta maaf. Lawajadullaha tawwaban rahim. Kada jua berisi gambar itu, tapi kita pernah melihat gambar itu. Bayangkan di dalam hati kita membayangkan gambar makamnya Rasulullah, lalu hati kita pun ziarah ke yang dibayangkan tadi. Maka kita baca assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, dan seterusnya. Baru kita ngomong ya Rasulullah, ulun banyak salah, ada masih lawan pian ini itu. Kita bayangkan gambar makam itu, karena kita tak nukar gambar itu atau kada diisi gambar itu, maka ngarannya ini ziarah sir. Habib Basiri, kita kawa ke sana, bayangkan kubah Habib Basiri, baca salam, minta Datuk Kelampayan dan wali-wali yang lain. Dan bayangkan begini kubahnya, terus kita beri salam beliau, itu hukumnya sama ziarah ke makam beliau. Bagi nang kada mampu, nang ujur, nang kada kawa. Jadi duduk di kamar apa? Menggaro, apa namanya garo? Mbahnya duduk bersama, duduk baca dalail, kaburdah, apa, selalu di mata kita makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang enggak sejaman dengan Rasul, kita pun belum bertemu dengan Rasul. Sekarang ini Rasulullah melihat kita, Rasulullah memandang kita, kita yang belum mampu memandang Rasulullah. Setiap bayi yang lahir Rasulullah melihat, setiap orang Rasulullah melihat, karena Rasulullah ada di mana-mana. Tapi kita yang belum mampu melihat seorang mulia yang berakhlak luar biasa Rasulullah, nah kita hanya mampu melihat apa? Makom, gambar makomnya Rasulullah atau makomnya Rasulullah. Maka barang siapa belum bertemu dengan ulama, wali, baca kitabnya. Belum bertemu dengan Imam Ghazali, baca kitabnya.
sama dengan bertemu dengan ulama itu. Kalau mampu bertemu belum dengan Rasulullah, ziarah ke makam. Nggak bisa ziarah, gambar kubah jadi apa? Usaha dan jalan. Dalailul Burdah itu ada gambarnya. Ya. Iya, jelas kan? Jadi kita memintakan ampun buat kita dan orang-orang lain kepada Rasul. Nah, ya Sayyidi ya Rasulullah ya agar dzurriyyat Rasulullah semua putus. Beliau hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain.
beliau lari dari satu negeri ke negeri yang lain, lalu bergelar Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau akhirnya singgah di satu kampung yang namanya Hadramaut. Di situ beliau menetap. Lalu katanya, Sayyidina Rasulullah SAW pernah ngomong, kata Rasul, aku kepingin hendak mendatangi Hadramaut. Aku kepingin mau mendatangi Hadramaut. Beliau memang nggak pernah ke Hadramaut, tapi cucunya beliau ada di Hadramaut. Faqad haqqaqallahu raja'an. Allah kabulkan keinginan Rasulullah dengan wujud cucunya itu. Lalu berkembanglah di sana Islam, dibangun musalla, dibangun di situ majelis taklim. Lalu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Muqaddam waliyallah. Panggil Habib Al-Muqaddam waliyallah Abdurrahman. Panggil wali-wali yang hebat-hebat itu, minta ampun juga ke mereka, minta juga keberkahan kepada mereka, karena mereka qudwatul qadat, pemimpin semua para habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ada, dan seterusnya hingga terakhir wa humumati najqumul hanna min jumlati syarri wal balwa. Berkat Sayyidina Al-Muhajir ilallah, Faqih Muqaddam, wali-wali yang lain terus yang disebut di situ, hingga bijadikum, dengan datu kalian semua, yaitu Rasulullah, Allah jagakan kampung halaman negeri dan benua dari asyarul balwa, kejahatan dan bala. Kalau Allah udah ampuni dosa, insya Allah bala bukan bala, kejahatan bukan kejahatan, tapi menaikkan pangkat dan kedudukan. Jahat. Mudah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang didatangkan dengan bermacam-macam segala masalah, mudah-mudahan menjadi sebab naik pangkat dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah Indonesia orangnya mayoritas Islam, dan orang Islam disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca syair ya saja diam kan cuma. Apalagi ada surat atau syair-syair di bulan Maulid tadi kan tiap malam mau ya Pak, kalau diundang orang tidak datang. Artinya yang penting bulan seharusnya ada bulan Maulid jadi Pak memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ajmala wajhak ya Sayyidi ya Rasulullah. Orang-orang saleh bilang sungguh tampan muka Rasulullah, sungguh tampan, menyenangkan hati, menghibur hati. Kita ini kenapa nggak bisa lihat Rasulullah? Karena dosa, karena maksiat. Sungguh cantik kulitnya Rasulullah, kenapa kita nggak bisa lihat? Karena mata kita penuh dosa. Rasulullah itu hidup, Rasulullah itu ada, dipanggil datang. Jangankan Rasulullah, zuriat Rasulullah, orang-orang saleh dipanggil datang, apalagi Rasulullah. Nah, kenapa kita manggil beliau nggak datang-datang? Karena kita punya dosa, punya kesalahan sama beliau. Semoga Allah ampuni. Amin, amin. Dosa-dosa kita mengharap tiap malam, pagi, sore, siang. Ya Rasulullah ampuni kami, ya Rasulullah ampuni kami. Walaupun di akhir hidup kita Rasulullah ngomong, "Na'am, aku ampuni dosamu."
mati kita, Allah akan terima dosa dan kesalahan kita, diampuni sih. Mudah-mudahan. Ternyata mumpung kita ngirikat mengarang air kurang laukop kita, mengarang menyambat itu laukop kita. Nah lain ya hanya kita mencari solusi jalan keluar, rapat, kumpul bersama, ya silakan. Itu bukan membuka aib. Kayak pengajian kita rapat misalnya, terus dibahas tentang sound system. Nah di mana sound system yang ada menyala, mikrofonnya, kolomnya, corongnya, yang ada berbunyi, dicari. Nah itu kayak apa? Itu bukan membuka aib, tapi kan mencari solusi. Kayak apa bagusnya? Misalnya di situ ada mic-nya belum menyala, ada berbunyi, mic-nya ada tapi suaranya kalau ada, cari di mana salahnya. Nah rupanya talinya nampagat atau lupus, ada salah lambar dua, ada nyambung lalu pindah, ada nyaring atau paket lalu. Nah di satu tempat lain pulang kenapa rektornya ada menyala, karena cucukannya lapas. Itu diperiksa. Jadi pantau, dilihati. Yang penting kan sound system ini suara jelas, dipahami, dimengerti. Nah di rumah ini menyala ada sound systemnya, di tempat ini menyala ada. Iya. Misalnya, nah lampu pulang di tempat parkir tuh pajak kakak. Ada bapak-bapak kalau jemput kendaraan pulang. Karena majelis itu harus melayani sedapat mungkin dan senyaman mungkin kurang. Jadi kadang-kadang nyalanya kan lampunya berapa itu diatur, lampu di sini, lampu di sini. Terus pulang di halaman parkir itu ada banyu yang tergenang. Nah kayak apa supaya banyu itu jangan tergenang? Uyuk lawan pasir kan, supaya jamaah ini berjalan nyaman. Ada sore itu kaki lancung bahamburan, kaki kucing bahamburan. Serok dulu, lawan sendok, lawan cangkul, diperiksa. Iya kita melayani. Nah lalu ada kekurangan diperbaiki. Lampunya kurang tarangi. Ya kalau jalanannya kurang nyamani. Banyu kebuduan kenapa nih supaya jangan habis. Alhamdulillah buka mesin. Nah nyala supaya lapas menyedot, karena menyemangatkan jalanannya bisa kada jalan. Mun disedot misalnya sajaran udun itu dia kada buat tiap hari, Rabu ini aja juga, malam kemes, dibentang situ, batu kilometernya, ukar pasang pulang ini, wah semua diatur. Kenapa? Melayani itu, kada menyambat, caranya mencari solusi. Ada apa namanya? Sangin. Sangin. Sangin gue. Di mana? Ada di mana? Ada ya, pematahan mana rel? Solusi, ya Allah, nyambat solusi supaya jangan sampai terganggu, ya Allah. Atau terampung itu mana? Nah, ada lampu, ada TV yang ada menyala, atau TV itu banyak sabuknya pada gambarnya. Baik, ya Allah. Nah, pokoknya diatur semua, di mana baik, di mana bagus. Nah, alhamdulillah berarti dihubungi, alhamdulillah dianui, itu semua. Nah, orang-orang yang membantu ilmu, majelis ilmu ini, itu orang sudah utaqa'u minan nar, dijamin merdeka dari api neraka. Orang yang mikirkannya itu tuh melaksanakan pulang ini pindah jalan degul-degul nih di parkiran nih muka pasir gua sedikit timbai setung non gulung anu aja derum aja. Aku nukar setung nggak awak atau nyewa setung nggak bayar. Nah mikirkan karena majelis ilmu kalau dilaksanakan harus dilayani dengan orang-orang itu, maka mereka utaqa'u minan nar. Jaminan berkat memikirkan. Sampai cerita dalam hadis di sekolah di pondok-pondok pesantren pasti tahu. Antara orang sugih dan orang alim, betul orang sugih masuk surga, orang alim lebih. Kenapa? Maka alim beramal rajin nang sugih ke toko, semuanya kayak orang tua, ibadah kayak orang cuma itu dia pikirnya. Sekalinya nang jadi ini alim ini menduiti.
Jadi alim punya duit Tuhan maha bijak inya nang menduiti sampai alim kurang namanya inya dulu masuk ke dalam surga kurang alimnya baru deh jadi nang ngarang kenikmatan di surga itu masuk ini dulu padahal kawin pajar di suah mutbah namanya duduk di higa mimbar di negara kenapa turun terajak pekarak bunga tuntung aja turun jadi anak-anak tapi kurang menuntut ilmu berapa ikung nang dinyamaninya berapa ikung nang dimudahkannya masuk surga dulu kurangnya binatang aku mumulan aja ada hadisnya ada kegampangan mati nah iya kan itu jangan tahan mendengarkan kami kan di rumah tolak cawat utang aduk gantung nih agar ranjang urik nyaman silakan benar silakan udung nyawat ini nasi dulu pengajian kan kita pikirkan bersih dulu nama bersih itu nih kita kedengarannya mungkin saja punya menyamani orang yang menuntut bersihnya ada tali cocok biasanya dibuangnya bersihnya nanti kering nanti anu dilapnya ya kan masuknya najis jangan anu tadi jangan ada obok 10 puting tali cacak sekaligus ini ada dari yang kali sekawinan jangan dia aku sudah menawari kalau uangnya kok kayak gini nah kita berganti kita membaca kitab aku pulang mengganti bawah menjadi parkir kan jadi apa kok meja apa rindu menurut aku kalau masalah ini sama aja apa lain masuk bersamanya ya harapan surga selamat punya akhirat apa lagi nang turunan selamat, nang menggani selamat bukan nanti dalam lingkaran majelis ilmu selamat, nang memusuhi lawan majelis ilmu, nggak dengan musuhi, mendengar kada, kurang sekolah kada, betul bilang sekolah itu kan ada kitab, ada menyala, paknya, berdengar di majelis kada dulu. Katujuh lawan orang nang berdengar atau sekolah yang membantu tadi ini itu ada dua sebutin barang lagi jangan mengganggu hadir kada ditnya kada mengganggu barang menyambat jangan nih burung makanya namanya kita sembahyang akan menyambat iya mahapak iya karena tidak ada di dunia ini majelis surga selain majelis ilmu. Tidak ada majelis surga yang dikasih Tuhan di dalam dunia kecuali majelis ilmu. Majelis zikir, majelis ibadat, majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Apabila kamu lewat dari satu kampung ada majelis ilmu, maka singgah sebentar karena di situ majelisnya adalah kebunnya surga. Yang lihat-lihat, yang kan? Siapa dia yang lihat? Yang ayah. Di antaranya tambah ilmu pulang nyaman juga karena di dalam majelis ini kedengarannya bagus. Namun yang lain seperti sambatan namun di sini malah tidak jadi oleh menggeser dari kita jadi yang bagi orang yang apa kurangnya yang terkait kekurangan orang yang ketujuh menguji-uji kemaluan orang. Kemaluan orang itu. Jadi mudah-mudahan kita sebertahan sampai kemati kumpul di majelis. Amin. Ilmu nang kumpul kayak apa? Kayak asalnya kumpul aja. Bukan kan kita kata-kata tujuh kumpul di majelis ilmu nang lumpur. Nyuruh sembahyang ada kan? Udah atau kumpul lagi yang ginian berzikir jangan
Itu aja lawan Rasulullah ya Allah. Nah siang malam pagi sore datang ke Rasulullah, datang ke makam wali-wali, datang ke orang wali-wali, dalam pikiran sekalipun yang namanya dia rasir tadi minta ampun aja kita harus senang kalau minta ampun. Mendengar lagu Tuhannya itu ya level mereka didengarkan didengarkan. Nah kalau dilawan lagi sudah tuh didengarkan. Ngaran didengarkan ini kan kada gampang. Didengarkan. Mau nyampe jalan lain, mau di jalan akan lain. Ya Allah, sama kalau jual percaya kita tadi di jalan akan mau mobil percaya kita. Sama kalau biut 3 jam, 4 jam. Oh, sama kawanan yang lain bungol mau sudah lalu tadi mana mulai banjir kalau biut 4 jam. Aku udah di jalan akan, udah tak buat di tas ke mobil tak ada bio, udah berapa pula di halal bio, pula di halal bio di ngomong kayak kalau udah pulang isokan datang sore, percaya, wajar kita percaya karena bicara tentang si samotnya, dan kalau bicara supir. Kalau bicara makhluknya siapa sih yang percaya? Semua manusia lah Allah. Jangankan kita beparakan ini, ya jangankan berjauh beparakan ini mendengar. Sebenarnya mengada didengarakan Allah. Menjauh mendengar kalian. Tuhan kada mendengarkan, kada mendengar kita apalagi menjauh. Tapi kalau Allah yang mendengarkan, wah berjauh. Apa-apa menggawe? Nang dijurakan misalnya menjurakan kolom, menjurakan proyektor, menjurakan lampu, mungkin melihatkan melihat, tapi mungkin ada dilihatkan jangan jauh parah tidak melihat. Nah jangan berkata, napian kaku, napian kaya, ada dilihatkan, lihat bilangnya, nya ada dilihatkan, tapi mau sudah dilihatkan atau kelihatan. Nah mudah-mudahan Ramadan semalam sambungan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat yatawattub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Semua syair-syair itu sebenarnya adalah ucapan permohonan kepada Allah, pujian kepada Allah. Nah jadi rasanya bulan Maulid tadi orang semua beribadat kepada Allah Ta'ala. Tambah makanan makan makanan Maulid itu obat segala penyakit pulang. Kembangan karena di situ berkah. Baju jam-jam syifa min kulli dah. Apa niat jam-jam kabul? Zam-zam lain banyak haji jam-jam. Banyak zam-zam. Karena itu keluar dari badatan tubuhnya Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam. Nah paling harap banyu yang pernah keluar dari dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah ada lagi. Atau Rasulullah diberi kabar mukjizat bahwa meminumi sahabatnya yang ribuan dengan banyu yang keluar dari diri kanan beliau, dan luar biasanya nyaman. Ya tuh, siapa sih yang kata dulu Rasulullah? Siapa yang kata ingin melihat wajah tampannya Rasulullah? Siapa yang kata anak memuji Rasulullah yang patut dipuji? Siapa yang kata mau menyanjung Rasulullah yang memang harus disanjung, bahkan saat disanjung dengan bahasa sanjungan masih nggak ada orang yang mampu menyanjung seperti sebenarnya kedudukan makam Rasulullah. Karena orang nggak ada selevel dengan Rasulullah, berarti pujian-pujian nggak ada yang sempurna seperti diri baginda Rasulullah SAW. Pelukis yang hebat akan memuji pelukis. Kalau selevel mungkin dia bisa sempurna memuji kawannya, tapi kalau bukan pelukis paling ngomong ini indah, ini bagus, tapi nggak mungkin bisa menembus kehebatan yang hakiki. Kita umat Rasulullah memuji Rasulullah, level di bawah nggak bisa menembus akan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya batarasim min haza kulla kamani mada yu'abbiru an ulaka maqami. Ya batarasim min haza kulla kamani, wahai bulan yang sempurna, telah kau dapatkan semua kesempurnaan yang ada. Diberi oleh Allah kelebihan, kesempurnaan, kebesaran, semua dikasih Allah kepada sampeyan. Mada yu'abbiru an ulaka maqali, bagaimana lidah ulun ini menyusun kata memuji sampeyan yang di atas dari segala-galanya. Ya wallatin min haza kulla kamani mada yu'abbiru an ulaka maqani. Apa sautannya? Ya Mustafa, ya Adnan, apa itu? Mudah-mudahan datangi Rasulullah, ngomong sama Rasulullah mendengar, pasti mendengar, karena kita setiap hari 5 kali assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Setiap kali tahiyat awal, setiap kali tahiyat akhir kita bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan. Kita ngomong selamat engkau ya Rasulullah. Kalimat ka engkau itu berarti orangnya hadir. Saya kita belum melihat. Semoga kita yang menjadi umat Rasulullah disayang, dicinta oleh Rasul, dan semoga dalam hidup kita walaupun hanya sekali kita bisa pernah melihat wajah tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita setidak-tidaknya bakal dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa kita. Wa dzakara Ibnu Sirin rajulan, ada seorang ulama pernah berkata, wa qala dzakar rajulun aswad, itu laki-laki lutung. Summa qala, kemudian Sidin sadar, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ini arani, aku yakin diriku qadik tabtuhu, aku sudah menggibahnya. Coba orang ulama, orang saleh, mereka langsung minta ampun kepada Allah, karena makam Rasul, makam Nabi itu maksum, kada mungkin seumur hidup menggawi dosa. Adapun makam wali menggawi dosa, tapi cepat kembali kepada Allah Subhanahu. Wa dzakara Ibnu Sirin Ibrahim an-Nakhai fa wada'a yadahu 'ala 'ainihi wa lam yaqul al-a'wara. Nah, Ibnu Sirin pernah berkisah lawan Ibrahim, dia letakkan tangannya di matanya dengan isyarat bahwa Ibrahim itu orang bijak, tapi tidak menyambat, sekedar siapa itu ya? Dan saking menjaganya untung dari nyambat orang. Maka bijak itu orangnya jadi disuruh bijak itu tidak menyambat ya Allah tadi. Wa qalat Aisyah la yajbanna ahadukum baini qultu limra'atin wa ana 'inda النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويلة الذيل وقال لي الفضي فلفظت مطبة لحم. Aku biar Aisyah menasihati perempuan-perempuan semua, janganlah kalian itu menggibah satu sama lain, karena aku pernah berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan ada perempuan latawilatul dail, bajunya tapair. Apa bahasa Indonesia nya baju tapair? Oh, baju binian itu tapair.
Faqala li, lalu Rasulullah memadahi aku, ilfadhi, coba beludah, dan Nabi coba keluarkan. Kalau fastu mudghata lahmin, keluarlah dari mulutku gumpalan daging. Artinya orang menyambati orang sama mengikut daging saudaranya. Bayanu andal ghibah la taqtasiru 'ala lisan, yang kasih belum tampun dari dunia akhirat, dan panjang umur, sehat badan, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Rasulullah, diampuni wali-wali Allah. Allahumma